Jadi ini anggapannya kita harus tahu dulu sejarah bahwa memang pada saat awal itu pengembangan teknologi boiler itu kan steam generatornya itu ya kunci dari SPTU itu adalah steam generator ya, salah satu sumber tenaganya di situ selain kalor itu ya, selain bahan bakar. Nah, perkembangan teknologi steam generator ini adalah diawali dengan bahwa pada saat awal itu hanya mampu mengubah fasa cair menjadi fasa uap jenuh si airnya itu ya. Jadi hanya sampai kemampuannya evaporator ya, awalnya itu. Kedengaran? Halo? Terdengar, Pak. Hanya sampai dengan evaporator seperti kita yang lihat film kemarin ya, film Expecto itu memang udah modifikasi lengkap gitu ya. Ada superheater, ada reheater, ada generator, terutama feed water heater ya itu. Nah, dikembangkan supaya apa? Supaya efisiensi termalnya terutama kinerjanya lebih bagus ya. Dikaitkan dengan kan waktu operasi itu kan perlu biaya ya, biaya. Terutama beli bahan bakar, biaya bahan bakar dan energi yang output dari SPTU itunya ya gitu. Terutama yang kebanyakan penggunaannya outputnya dipakai menggunakan generator supaya kita dapat energi listrik ya. Kalau sudah jadi energi listrik itu mau jadi energi apa aja bisa ya kalau kita punya electricity itu ya. Nah, di sini awal perkembangannya itu dari evaporator tua, kemudian kinerjanya dinaikin lagi dengan diubah menjadi fasa superheat itu ditambahkan ya, diperlukan fasa superheat supaya kualitas uap yang masuk turbin itu bagus. Jadi makanya dipasang superheater, kemudian pasang reheater dan dipasang regenerator ya, regenerator. Nah, pemasangan superheater ini adalah untuk meningkatkan apa istilahnya seperti yang tugas kemarin itu ya. Anda disuruh mengevaluasi mana yang terbaik di situ. Yang pertama hanya sampai evaporator tuh ya. Kemudian dengan menambah superheater tuh gimana efeknya terhadap kinerjanya. Kinerjanya atau disebut biasanya kita nyebutnya dengan akar rendemen atau efisiensi termal di situ ya. Jadi efisiensi konversi energi kita pakai ya. Itu. Mana yang terbaik di situ ya. Kemudian setelah itu superheater, nah sekarang ditambah dengan yang namanya reheater ya. Ada peralatan yang ditambahkan lagi. Nah, bukan berarti setelah dipasang superheater kemudian ditambah reheater, superheaternya diganti, bukan ya. Itu ditambah juga. Kita nambah reheater, superheater tetap ada ya. Kita nambah regenerator, superheater sama reheater tetap ada, terpasang semua ya. Untuk kondisi yang sekarang udah seperti itu ya, udah ada lengkap tiga-tiganya ya, gitu. Nah, ini dengan superheater, peralatannya seperti ini ya. Kita di boiler itu ada yang namanya evaporator, setelah evaporator superheat, sebelum evaporator economizer ya, itu. Gas panas itu dari chamber furnace atau dari ruang bakar ya disuplai ke boiler, sistem boiler ya. Sistem boiler itu yang pertama ketemu itu adalah bertemu dengan gas panas itu yang pertama bersentuhan itu adalah superheater ya. Superheater dulu ya. Panas sisa dari superheater kemudian ke evaporator ya. Kemudian setelah evaporator si gas panas itu melewati economizer ya. Kemudian setelah keluar dari economizer kemudian ada di situ yang namanya melewati air preheater atau apa.
Nah, setelah temperaturnya memang tidak, si gas panas itu setelah temperaturnya memang tidak mengganggu lingkungan, baru dibuang melalui stek atau cerobong, ya, atau chimney, ya, itu dalam bahasa Rusianya. Gitu. Nah, itulah boiler, alur gas panasnya, ya, gitu. Seperti kita tahu bahwa economizer itu hanya mengubah cairan subdingin menjadi fasa cairan jenuh, ya. Kemudian di evaporator dirubah menjadi panas uap jenuh, kemudian dari uap jenuh menjadi superheat oleh superheater, ya. Nah, jalur aliran airnya itu pertama dari 4 melewati boiler, kemudian keluar dari boiler udah jadi superheat, kemudian masuk ke turbin, ya. Di turbin diekspansi, dirubah itunya fasanya menjadi fasa uap jenuh, kemudian masuk kondenser, ya. Kemudian di kondenser dirubah menjadi fasanya menjadi cairan jenuh lagi. Terus menerus begitu, ya. Tuh. Dari turbin nanti itu si dayanya itu apa namanya? Ini kalau gini kelihatan kebalik ya tuh arahnya itu ya. Ada yang ganjil nggak di gambar ini? Halo? Cek, ada yang ganjil nggak di sini di gambar ini? Kelihatan gambarnya? Halo? Materinya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan kok, Pak. Ada yang ganjil nggak di sini? Di gambarnya. Anda bisa melihat coba. Dari arah energinya. Ya. Nah, ini harusnya ini keluar ya. Ini harusnya ini keluar ya. Q2 itu kan keluar, dibuang kalornya ya, gitu. Nah, di sini dari turbin dikopling sama ke generator listrik menghasilkan energi listrik ya. Kemudian, nah di kondenser ini didinginkan pakai air pendingin. Nah, ini dulu kalau misalkan kita ini harus menjaga lingkungan ya, jangan sampai terkontaminan oleh adanya SPBU ini. Kalau di sini, kalau di sana kan yang ngarang bukunya orang luar nih. Misalnya air-air jernih banyak apa si PLTU ini sebenarnya idealnya jangan sampai di wilayah pemukiman dekat dengan pemukiman. Ya. Jadi harus jauh di luar idealnya itu. Kemudian si apa namanya eh, lokasinya memang cukup luas ya di situ. Jadi harus ada sumber air. Nah sumber airnya ini adalah mereka menggunakan sungai di situ yang cukup jernih bersih karena sungai di sana itu kondisinya sudah termanage ya, teratur. Jadi tidak ada limbah industrinya di sana tuh ya. Jadi kalau di kita itu yang namanya Citarum atau Butak kayak gitu ya. Kalau langsung digunakan sebagai pendingin di situ, air pendingin udah cukup bagus di sana tuh sungainya ya. Kalau di kita pakai misalkan dari Sungai Citarum langsung masuk ke kondenser itu bisa mampet semua. Ya. Makanya di sini adalah digunakanlah yang namanya cooling tower ya, water water treatmentnya di situ. Jadi cooling tower itu untuk membuang kalor dari semua proses yang ada di industri, ya, dibuang itu melalui cooling tower panasnya itu ya.
Nah, ini cukup jelas ya, SPTU-nya seperti ini ya. Ini tidak dilengkapi dengan jalur electricity-nya ya. Jadi posisi boiler itu di sini terdiri dari ini ya, gitu. Kita lihat di sini adalah siklusnya ya. Nah, kenapa harus ada namanya superheat ya? Tadi saya bilang untuk meningkatkan efisiensi thermal ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada 3 grafik ya. P terhadap spesifik volume ya, PP, temperatur terhadap entropi, kemudian entalpi terhadap entropi ya. Kita lihat di sini. Dulu kan pemakaiannya ya diagram TSI yang tengah-tengah ya. Dari 6 ke 2S di sini ya. Ke situ. Wilayahnya cuma segini, luas area di dalam kurva itu sedikit gini ya. Nah, ini netonya cuma segini kalau dikurvakan. Nah, kerja tool pompanya segini, kalau lihat di sini identik dengan beda entalpinya ya. Panjangnya segini, kemudian kerja turbinnya segini. Ya, panjang ini. Ini WT ya. Itu. Nah, setelah ada superheater, maka di sini ada penambahan luas. Ya, sehingga luas merah ditambah dengan luas biru itu menjadi lebih besar ya. Gitu. Kalau lihat kerja turbinnya di sini ya lebih panjang ya. Ini WT nih adalah panjang ini ya. Ini WT, ini adalah WP ya, gitu. Ya. Berarti kalau kita lihat rumus efisiensi thermal itu adalah W net dibagi dengan Q1 atau Q in ya, gitu. W netnya kan ini WT dikurangi dengan WP ya, dibagi dengan Q1. Kalau selisihnya atau W netnya tambah besar, maka ini efisiensi akan menjadi naik ya, dengan Q yang konstan tentu saja ya. Paham ya? Jadi gitu alasan kenapa ditambah superheater gitu. Karena yang namanya pengoperasian itu perlu biaya ya. Jadi kalau misalkan kalor kan diperoleh dari bahan energi dari bahan bakar ya. Bahan bakar kan istilahnya beli kita secara ekonomi ya. Kalau outputnya rendah ngapain dioperasikan ya. Makanya dinaikkan lagi efisiensinya dengan menambah superheater. Jadi risiko gitu. Kalau efisiensi ingin naik seperti harus menambah alat ya. Gitu. Jadi untuk investasinya adalah dari penambahan superheater itu seperti yang kemarin. Kalau ingin irreversibility-nya rendah, maka itu maksudnya irreversibility-nya rendah, maka efisiensi harus tinggi dan itu kompensasinya harus menambah peralatan atau menambah ukuran mesin diperbesar ya. Gitu. Itu alasannya ya seperti itu ya. Ini adalah bahan energi yang dipakai untuk SPTU dengan menggunakan superheat ya, superheater ya. Asumsinya kondisi ideal nih ya. Jadi SSSF dan perubahan energetik dan potensial diabaikan ya. Itu rumus-rumusnya. Kemudian efisiensi isentropis pompa itu ya kerja aktual
keluaran turbinnya itu. Ya, itu kebutuhan panas untuk economizer, evaporator, dan superheat. Ya. Nah, kita harus bandingkan untuk mengukur kehilangan kalor, maka kita punya namanya fraksi energi yang diserap gitu ya oleh economizer, oleh evaporator dan superheater. Berapa ya? Itu untuk mengontrol seberapa besar energi yang diserap oleh evaporator, economizer dan itu. Ya kita tahu nanti kehilangannya berapa ya. Ini secara grafis ya, kebutuhan kalornya seperti ini ya. Jadi luasan yang paling besar itu adalah yang menyerap kalor yang paling besar. Jadi kita bisa tahu kalau mendesain SPTU itu kita di kotret itu di secara siklus dulu ya. Kita kalau mendesain SPTU atau SPTG itu desain siklusnya dulu ya. Jadi termodinamikanya dulu yang main situ ya. Setelah siklus dapat kemudian bagus di situ, nah baru ke yang lainnya pakai ya. Jadi mekanika fluidanya, terus perpindahan panasnya apa gitu. Jadi efisiensi konversi energinya ya. Patokan gambarnya yang tadi ya ukurannya. Cuma di situ arah panasnya salah gitu. Lalu bukunya buku download dari PDF Drive. Jadi yang murah-murah kalau downloadnya itunya beli ya nggak salah itu ya. Nah ini konsekuensinya ya untuk perancangan SPTU yang banyak pertama kita atur seperti yang sudah dibahas kemarin di masalah irreversibility dan reversibility. Jadi pinch point-nya harus optimum ya. Jadi pinch point itu untuk mengukur seberapa besar temperatur difference ya dari yang pendingin dengan yang yang dipanaskan dengan yang memanaskannya di situ ya. A dan B itu primary fluid ya, itu yang 4 sampai 1 itu secondary fluid. Jadi energi yang dilepas oleh AE itu diterima oleh 41. Nah, ini seberapa besar kita jarak antara A sampai 1 eksen di sini. Ini kaitannya dengan apa? Pemilihan material, peralatan ya. Jadi harus seberapa besar, harus seberapa biaya yang keluarkan ya. Nah, yang kedua perhatikan TIT-nya ya. Itu temperatur inlet turbinnya ya. Jadi semakin besar temperatur inlet turbin itu, kualitas uap itu semakin bagus ya. Gitu. Kualitas uap semakin bagus, kemudian energinya itu entalpinya semakin tinggi. Nanti ada beda entalpi tinggi di turbin itu memberikan kinerja turbin yang besar. Ya. Gitu. Kemudian ini tekanan inlet turbin tentu saja pengaruh dari apa namanya, kalau temperatur naik kan di fluida itu temperatur naik pasti tekanan naik ya. Jadi pengaruh juga terhadap efisiensi gitu. Ya kita lihat ini kondenser, ada data condenser pressure, kemudian turbine inlet steam ya di situ variasi tekanan 60, 80, 90. Semakin naik tekanan temperatur juga semakin naik ya. Kita lihat dari harga efisiensi dari Rankine itu gitu ya. Kalau misalkan tekanannya semakin besar itu maka efisiensi akan semakin naik ya gitu.
Nah, ini kesimpulannya dengan superheat itu kita dapatkan spesies terman yang lebih baik ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Recording in progress. Aduh, lupa ya, saya baru di-save. Tolong ketik ulang lagi dong. Itu absensinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti tolongin ingetin ya, begitu langsung record ya. Ingetin ke saya, Pak, record gitu. Silakan ada pertanyaan, modifikasi dengan siklus Rankine. Silakan ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjut dengan penambahan reheater ya. Nah, jadi dengan penambahan reheater, superheat tetap ada ya, nggak dihilangkan. Nah, ini itu posisi reheater di instalasi ya. Ini reheater ya. Reheater ya. Kemudian dari reheater nih uap adalah reheater ini memanaskan kembali uap dari high pressure turbine ya ke low pressure turbine. Jadi turbinnya ada dua tipe sini ya. Ada HPT dan LPT ya. Kemudian setelah keluar dari low pressure turbine itu biasa masuk peralatan kondenser, pompa, balikin lagi ke situ ya, ke boiler. Jadi turbinnya ada dua tipe. Nah, secara grafis seperti itu ya. Jadi keluar dari low pressure turbine itu hanya sampai dengan uap jenuh ya. Dari superheat ke uap jenuh 1 ke 2S, kemudian dari 3 dinaikin lagi ke 3 sampai temperaturnya sama dengan temperatur di high pressure turbine ya. Kemudian diturunkan lagi diekspansi sampai 4S ya. Jadi kerja turbinnya jadi total kerja turbin itu adalah kerja turbin dari HPT dan LPT ya. Kerja pompanya tetap gitu ya. Ini superheater dan reheater ya, pengaruhnya. Dalam diagram HS, analisis energinya ya. Ini asumsinya sama dengan yang superheater ya. Ini energi panas yang ke boilernya. Kemudian energi panas yang keluar kondenser. Nah, kerja isentropis pompa dan isentropis turbin ya. Jadi secara ideal ya, isentropis jelas ya.
Ini efisiensi konversi energinya atau efisiensi termalnya ya. Nah, ingat di superheater itu ada kalau kita lihat pengaruh dari tekanannya ya, itu ada pengaruh tekanan preheat dan P1 ya, begitu. Jadi berpengaruh terhadap efisiensi. Jadi itu PRH per P1 ya, akan mengubah efisiensi. Kita dapatkan efisiensi termalnya cukup ini ya. Semakin tinggi PRH P juga tidak menjamin apa namanya, justru dia akan turun ya, akan turun kalau rasio tekanan PRH per P1-nya tinggi. Di sini ada yang tinggi, jadi sorry. Nah, ini kan harga tekanan semakin ke kanan semakin naik ya. Ada harga yang optimum di sini kalau lihat di grafik itu adalah antara 0,2 dan 0,3 ya, untuk PRH per P1-nya. Itu semakin tinggi PRH juga tambah rendah ya. Oke, sampai reheater ada pertanyaan? Superheater, reheater, Izin bertanya, Pak. silahkan. Ya, mengenai yang grafik pertama, Pak, di situ ada economizer. Kalau misalnya economizer-nya bermasalah atau mengalami kerusakan, apa bisa di backup lagi dengan superheater atau evaporator ya, Pak? Grafik yang mana nih? Yang pertama kali, Pak. Ini ya? Nah, ya, Ini? yang tadi, Pak. Setelah ini. Ini? Ya, Heeh. jika kalau misalnya economizer mengalami permasalahan atau kerusakan, apa bisa di backup dengan evaporator sama superheater, Pak? Atau ada cara lagi untuk Ada. menyelesaikan itu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini Baik, Pak. secara operasional cukup bagus. Jadi kalau misalkan biasanya di situ ada di setiap pembangkit itu harus ada peralatan satu yang standby. Gitu. Kalau misalkan salah satu yang beroperasi itu satu unit ada masalah, biasanya nanti langsung switch ke yang unit satu lagi dengan beroperasi yang sama. Gitu. Tetap ini harus dipakai di economizer itu harus ada. Karena apa? Kalau tidak diserap dulu economizer, nanti exhaust gas to stack-nya itu temperaturnya sangat tinggi. Ya. Langsung dibuang itu apa, akan mengotori lingkungan, bahaya terhadap lingkungan ya. Tetap harus ada. Biasanya di plan itu ada, misalkan plan itu bisa menggunakan istilahnya unit ya. Unit 1, unit 2, unit 3. Nah, unit 1 itu pasti ada dua ada dua plan dengan tipe yang sama ya. Seperti boiler. Boiler juga ada dua situ. Kalau satu bermasalah langsung di switch ke yang satunya lagi supaya operasi terus menerus. Oke, paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kalau Anda misalkan himpunan mengadakan kunjungan itu ke PLTU misalkan ya. Di setiap unit itu misalkan ke PLTU ini Merak ya di situ. Kapasitas 315 mega di Saint Florida gitu ya. Unit
1, 2, 3, 4, 7. Nah, ada 7 unit. Nah, setiap unit itu ada A, B ya. Satu unit ada unit A, unit B. Unit 2 misalkan ada unit 2A, 2B. Seperti itulah. Nah, jadi ada 2. Karena kan yang ini kan bisnisnya yang namanya listrik itu memenuhi kebutuhan orang banyak ya. Jadi tidak boleh stop ya. Harus operasi terus-menerus. Oke, yang lainnya ada yang bertanyakan? Kita lanjut ke modifikasi selanjutnya ya, itu dengan adanya regenerator di sini. Ya. Oh, maaf Pak, Ya, silakan. waktunya tinggal 2 menit lagi Pak. Oh iya ya. Saya stop dulu, nanti kita sambung lagi ya.